Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan mengenai perawatan sayuran organik. Tren hidup sehat yang semakin meningkat sehingga mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi sayuran organik dibanding non-organik. Hal ini karena sayuran organik dipandang lebih aman dikonsumsi dan tidak mengandung residu pestisida sebanyak sayuran non-organik. Karena bahan dasar sayuran organik memiliki sifat yang aman dan tak merusak lingkungan, dengan demikian dapat menghasilkan bahan pangan yang sehat dan bergizi tinggi. Sebagian orang mengatakan bahwa rasa sayur organik lebih enak. Selain itu, memiliki kadar antioksidan, zat besi, vitamin C, dan seng yang lebih tinggi dibanding sayuran non-organik. Saya akan menjelaskan mengenai jenis sayuran organik. Saya hanya mencontohkan 4 jenis sayuran organik. Yang pertama, bayam, kemudian sawi, kangkung, dan selada. Manfaat dari mengonsumsi bayam adalah melancarkan pencernaan, mengatasi tekanan darah, memperkuat akar rambut, mencegah kerobosan tulang, serta meningkatkan kinerja ginjal. Untuk manfaat mengkonsumsi sawi yaitu sangat baik untuk menjaga kesehatan tubuh, seperti hipertensi, mampu mencegah kanker, mencegah penyakit jantung, serta mampu mencegah anemia bagi para ibu yang sedang hamil. Dan manfaat dari mengonsumsi kangkung sangat baik sebagai penawar racun. Sedangkan manfaat dari mengonsumsi selada itu seperti meningkatkan kesehatan fungsi penglihatan, mencegah penuaan, meningkatkan kesehatan kulit, membantu produksi sel darah merah, serta menjaga kesehatan tulang dan janin saat kehamilan. Untuk pemilihan bibit sendiri, petani biasa memakai benih atau bibit lokal atau yang kita sebut dengan hibrida yang sudah mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya. Keunggulan benih hibrida yaitu murah dan mudah diperoleh. Bahkan, sesama petani biasanya bisa saling barter dan saling membeli bibit atau benih hibrida tersebut. Petani juga bisa membenihkan sendiri di lahan pertaniannya. Untuk contoh nama varietas tanaman yang dibudidayakan, saya mencontohkan 6 nama tanaman. Itu yang pertama bayam. Bayam merupakan varietasnya itu ada bayam merah, bayam duri, dan bayam putih. Kemudian varietas dari sawi itu ada sawi putih atau jabung, sawi hijau, dan sawi huma. Yang ketiga yaitu cabai. Varietas dari cabai sendiri adalah ada cabai merah, cabai keriting, cabai udel atau bulat. Yang keempat yaitu varietas dari tanaman kubis. Ada sengon, kubis daun kampung, dan pujon. Yang kelima yaitu varietas jagung. Jagung itu ada varietas jagung manis dan jagung hibrida. Yang keenam yaitu varietas kedelai. Itu ada kedelai wilis, kedelai kerinci, dan kedelai galunggung. Kemudian jenis tanaman. Jenis tanaman berfungsi untuk tempat hidupnya tanaman. Menopang tanaman untuk bisa tegak berdiri, tempat akar tanaman tumbuh berkembang dan menyediakan nutrisi atau unsur hara bagi tanaman, serta untuk memenuhi kebutuhan oksigen sehingga akar tanam bisa tumbuh dengan sehat. Bahan yang biasa digunakan untuk media tanam itu ada 3 hal. Yang pertama, tanah lapisan bagian atas atau topsoil yang subur dan gembur. Kedua, kompos, humus atau pupuk kandang. Yang ketiga itu ada arang, sekam, atau sabut kelapa. Kemudian untuk pupuk organik. Pupuk organik sangat berpengaruh bagi perawatan sayuran organik itu sendiri. Untuk membuat pupuk organik, biasanya memanfaatkan sisa-sisa sampah alami yang ada di sekitar lingkungan rumah, seperti dedaunan, rumput, bulu binatang,
sisa makanan busuk, serta kotoran dari hewan peliharaan. Bisa sapi, kambing, kelinci, atau bahkan ayam. Untuk 3 jenis pupuk organik, itu dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama ada pupuk kompos, kedua pupuk hijau, dan yang ketiga adalah pupuk kandang. Untuk pupuk kompos sendiri merupakan pupuk yang berasal dari pelapukan bahan organik. Bisa dedaunan, rumput, atau sisa-sisa sayuran dapur. Kemudian yang kedua pupuk hijau. Berasal dari pelapukan tanaman yang dipakai hanya bagian hijau tanaman itu sendiri. Misalkan daun, itu yang daun yang berwarna hijau saja. Kemudian yang tiga adalah pupuk kandang, dibagi menjadi 2 jenis berdasarkan kotoran hewan yang kencing dan tidak kencing. Bahan pupuk organik itu dibagi menjadi 7 bahan. Yang pertama, kotoran hewan bisa menggunakan kotoran sapi secukupnya. Kedua, jerami yang sudah dibentuk ukuran 10 cm secukupnya. Ketiga, dedaunan atau bubuk gergaji secukupnya. Keempat, yaitu arang sekam yang sudah dibakar secukupnya. Kelima, 5 sendok makan gula pasir. Dan yang keenam itu adalah 5 sendok makan EM4 dan yang terakhir adalah 20 liter air. Kemudian semua bahan-bahan yang tadi saya sebutkan dicampur menjadi satu untuk dijadikan bahan pupuk organik. Selanjutnya yang terakhir adalah penyortiran hasil panen. Sayur biasa seperti brokoli, sawi, dan selada biasanya dapat dipanen kurang lebih sekitar 30 hari. Sedangkan bayam dapat dikonsumsi sekitar 20 hari. Sebelum dikonsumsi, sebaiknya sayuran itu dicuci dengan air yang mengalir. Dan kulit luar batangnya dikelupas terlebih dahulu, agar kotoran-kotoran yang ada pada kulit sayur tersebut hilang. Cara penyortiran hasil panen itu ada berbagai langkah. Yang pertama, menyortir hasil panen yang segar dan yang menguning itu dipisahkan. Kemudian yang kedua, mencuci sayuran dengan air bersih dan mengalir. Ketiga, mengeringkan sayuran dengan tisu atau bisa juga dengan handuk kering yang bersih. Yang keempat, memisahkan antara yang daging dan sayuran. Kelima, membungkus sayuran dengan wadah plastik atau plastik. Keenam, membungkus sayuran dengan kertas roti. Setelah kita membungkus sayuran tersebut dengan plastik atau kertas roti, kita dapat melubanginya untuk keluar masuknya udara yang ada dalam sayur tersebut. Yang terakhir, jangan lupa untuk memeriksakan sayuran secara rutin, apakah dapat dikonsumsi atau sudah tidak dapat dikonsumsi. Sekian penjelasan saya mengenai perawatan sayuran organik. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.